Saat ini, setelah Xiao Yan menyelesaikan pidato terakhirnya, tampaknya ketika semua informasi dikumpulkan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tidak semua dunia telah diserang, tidak seluruh dunia sedang berperang kalaupun ada konflik, tidak ada konsistensi, terima kasih semuanya sudah angkat bicara. Dilihat dari informasi yang dibagikan oleh semua orang, belum ada petunjuk khusus yang ditemukan. Setelah hening beberapa saat, yang kedua berkata dengan sedikit penyesalan, sebenarnya sangat wajar jika terjadi perang dan perselisihan di dunia. Ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari, di setiap dunia, karena sumber daya pasti akan menimbulkan konflik kultivasi, pada dasarnya adalah tentang intrik dan intrik faktanya, akan mengingat semua pidato yang dibuat kali ini di benaknya. Karena ada 3 suara negatif, maka ketiga suara negatif ini, mungkin 3 di antaranya berbohong, informasi ini hanya untuk referensi, sebenarnya saya ingin menggali lebih jauh kebenarannya. Harus tahu 3 orang manakah yang memberikan suara menentangnya. Namun yang jelas tidak mungkin mengetahui jawabannya pertama-tama, ini akan sepenuhnya dirahasiakan, jadi saya hanya bisa membuat penilaian berdasarkan 2 pidato Anda. Tebaklah, meskipun tidak ada petunjuk penting yang ditemukan, tapi saya pikir angin sudah mulai bertiup, jika terjadi badai tak satu pun dari kita akan terhindar, semuanya, harap lebih berhati-hati. Akhirnya berkata perlahan. Ada rasa tidak berdaya dalam kata-katanya, baiklah sekarang mari kita terus berbicara secara bergiliran. Anda dapat terus berbagi informasi, terima kasih banyak telah mengingatkanku. Pasti akan lebih memperhatikannya, meskipun tidak ada perang di alam misterius surga barat untuk saat ini, tapi ada juga banyak perbedaan, dan saya akan memeriksanya dengan cermat. Tidak ada informasi lain yang tersedia saat ini, terima kasih sudah mengingatkan, saya akan memeriksa, apakah ada yang pernah menyaksikan sosok biru di penghalang dunia, alam abadi dan iblis kuno. Omong-omong untuk saat ini, saya harap mungkin bagi Anda dapat membantu, dunia kuno yang abadi dan iblis memperbaiki rintangan dunia, saya pasti akan membalas kebaikan Anda dengan sumber. Kata Si, jelas ia ingin mengatakannya, sebelumnya saya berharap mendapat bantuan dari semua orang di alam dewa kekacauan. Penghalang dunia di dunia kuno keabadian dan iblis bukanlah sebuah celah, tapi sebuah lubang. Bisa dibayangkan betapa sulit memperbaikinya, jika terus berlanjut sedikit lebih lama tatanan dunia kuno keabadian dan iblis pasti akan menjadi semakin kacau. Xiao Yan membuat rencana dalam pikirannya setelah mendengar ini. Apakah ada peluang untuk bertemu Si, di dunia kuno keabadian dan iblis? Keruo Si sangat kuat, pengakuan seperti itu, Si Ruo mengungkap kekuatan sebenarnya Xiao Yan. Saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan pijakan di alam dewa kekacauan di masa depan. Meski belum menunjukkan kelebihannya masing-masing, tapi Anda bisa mendapatkan informasi terbaik, di dunia sebagian besar, kekuatannya tidak diragukan lagi, mari kita tunggu dan lihat sekarang saat ini, Xiao Yan masih perlu mencari tahu lebih banyak informasi, tentang dunia kuno abadi dan iblis sebelum mengambil keputusan. Seperti 4, jika Anda bisa memberi saya uluran tangan di dunia pegunungan dan lautan, aku pasti akan membalasmu dengan mata air kini, dunia pegunungan dan lautan berada dalam kekacauan, saya tidak punya banyak informasi untuk dibagikan kepada Anda. 5 berkata singkat, suara situasi di dunia Sanhai saat ini sedang tidak baik. Setelah berbicara sekarang giliran 6 lagi setelah mendengar Xiao Yan mengaku sebagai Taiksu itu hanya terdiam, aku sudah memberitahumu tentang situasi sensi saat ini sebelumnya. Sayangnya, kita hanya bisa tetap aman untuk saat ini. Setelah 6 hening beberapa saat, bicara pelan-pelan sepertinya. Rasanya seperti menjadi korban, saya tidak menyangka Jiu berasal dari Taiksu. Aku menunggu takdir, kebetulan aku juga terlalu lemah bagaimana kalau kita mencobanya. Mungkin saya punya sesuatu di sini yang menarik minat Anda.
7 berkata segera setelah apa yang baru saja dikatakan 6. Tampaknya tidak peduli dari dunia mana, semuanya sama saja, seperti yang dikatakan dunianya sudah tidak ada lagi, jadi dunia mana yang menyerang, dan dunia mana yang menghilang, itu tidak ada hubungannya, dengan itu kemungkinan terburuknya adalah, mengubah dunia, dan Xiao Yan juga tercengang saat mendengar pertanyaan yang tiba-tiba ditanyakan Qi. Jelas, dia tidak menyangka Qi begitu jujur. Dan tidak takut untuk mengekspos dirinya sendiri saat ini, Xiao Yan sadar saya menggunakan 7, untuk menemukan berbagai benda aneh sebelumnya. Dan Qi sepertinya mengetahui segalanya dengan sangat baik, ini seperti seorang pengusaha yang bepergian keliling dunia, mampu melakukan perjalanan melalui berbagai dunia, dan kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi, saya minta maaf 7 saya sedang mundur untuk sensi. Mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya tidak nyaman untuk saat ini, Xiao Yan segera menjawab pahit di hati sekalipun Anda ingin setuju, Anda tidak bisa setuju. Oh, tidak apa-apa saya ingat pada pertemuan terakhir, bukankah Anda bertanya tentang situasi di dunia kuno makhluk abadi dan iblis? Apakah Anda berencana pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis? Kita juga bisa pergi bersama. Qi berhenti dan berkata lagi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Saudara laki-lakiku, mungkin ingatanku tidak begitu baik. Hal utama adalah dalam hal ini setiap kali Xiao Yan mengucapkan sepatah kata lagi, dapat membantu Liu membuat lebih banyak penilaian. Saya mendengar sebelumnya bahwa ada gerbang kuno di dunia kuno keabadian dan iblis. Agak penasaran, tapi itu belum keluar jadi saya hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, tidak peduli apa identitas Liu, semua yang kamu katakan sekarang hanyalah asap dan cermin selama Liu tidak dapat mengetahui tujuan Xiao Yan, tujuannya akan tercapai. Itu memalukan. Qi berkata dengan sedikit penyesalan pada akhirnya. Xiao Yan tidak tahu bahwa, Qi tulus membantu atau punya rencana lain. Semuanya adalah sosok biru, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Semua percakapan di sini setiap orang harus berhati-hati bagaimanapun, pertemuan ini, meski pernah berkata mereka ada untuk merubah, meskipun itu. Aku masih tidak percaya semua yang dikatakannya. Sampai sekarang akhirnya, informasi tentang dunia yang dimiliki setiap orang diumumkan dengan campuran kebenaran dan kepalsuan. Bagaimanapun caranya informasi yang didapat lambat laun semakin dekat dan transparan. 9. Armor iblis yang Anda pesan telah selesai. Ada sesuatu yang membuatku penasaran karena Anda berasal dari Taiksu. Mengapa Anda mempercayakan saya untuk memasang baju besi ini? Ba bertanya dengan ragu. Pertanyaan ini tidak diragukan lagi mengungkapkan identitas Xiao Yan secara instan. Karena dulu aku menyukainya, sebagai alasan, percayakan Ba untuk membuat satu set Void God Armor, jadi sekarang Xiao Yan mengatakan bahwa dia berasal dari Taiksu, keduanya memiliki Void God Armor, mengapa Anda mengatakan Anda penasaran dengan hal ini lagi? Saya minta maaf, alasan sebenarnya mempercayakan untuk menggunakannya adalah karena armor sebelumnya tidak lagi cukup. Butuh baju besi yang lebih kuat, itu sebabnya kami membuat komisi. Xiao Yan tidak terlalu banyak berhenti. Karena menjeda memperburuk kerentanan, ketika sampai pada hal ini Xiao Yan sepertinya penuh celah, tapi sebenarnya hal yang sama berlaku untuk 6, lihat saja angka 8. Apakah Anda akan terus berbicara? Jangan tersinggung, hanya penasaran. Armor yang diberikan Jiu kepadaku memang adalah Demon Key Armor. Meski banyak perubahan yang dilakukan, yang pasti adalah itu baju besi ajaib yang diberikan Jiu kepadaku seharusnya adalah yang aku tempa untuk Liu saat itu. Kenapa? Ba Guo benar-benar mengatakannya. Anak berusia 8 tahun ini adalah orang yang sangat cerdas. Atau, seseorang dengan pikiran yang sangat sederhana. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Sudut mulut perlahan naik. Awalnya, Xiao Yan penuh dengan celah, dan pidato 8,
Namun hal itu membuat segalanya berbalik. 6 juga penuh celah saat ini.